Halo, apa kabar? Pasti banyak yang dikduk nih, tapi bukan kita ya, mereka-mereka yang ada di kabinet gitu, atau keluarga, orang yang berharap di kabinet, atau yang keluarganya mungkin bakal di-reshuffle, lebih itu pada dikduk. Tapi kalau buat kita, saya kira posisinya bersama Bung Rocky Gerung clear ya Bung Rocky ya, soal reshuffle kabinet ini ya. Iya ya, kan reshuffle kan artinya dikocok ulang itu. Dikocok ulang artinya ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan. Tapi poin kita selalu adalah demi apa sebetulnya reshuffle? Karena dari awal reshuffle itu artinya memasukkan kembali orang-orang politik. Kan itu intinya tuh. Padahal Pak Jokowi dari dulu mengatakan kabinet saya tidak akan diisi oleh politisi. Jadi dari awal itu reshuffle di dalam kolam sendiri kan begitu jadinya tuh. Nah lebih parah lagi ini kayak mau perang, pasukannya diganti, tapi komandannya tetap cebong kan nggak bisa dong. Jadi sebetulnya kan katanya nggak menggunakan istilah cebong lagi. Iya ini Pak. Ini pasukan di hutan, ini bukan pasukan yang di istana. Tadi saya habis jalan pagi tuh ketemu beberapa jenis makhluk yang menyenangkan itu, termasuk cebong. Cebong itu menyenangkan karena ada semacam orkestrasi menjelang hujan. Tadi kan hujan besar tuh. Tapi kita mau lihat sebetulnya persoalan kita. Kalau kita bikin satire nanti berebut orang tafsir lagi. Yang jelas Presiden Jokowi yang adalah pemimpin kabinet punya problem dengan kabinetnya tuh. Supaya kabinetnya bersih, mestinya satu paket itu diselesaikan. Dan orang tahu bahwa yang bermasalah itu terutama yang diincar adalah 2-3 tokoh aja sebetulnya kan. Tetapi kemudian Presiden Jokowi tentu berpikir mereshuffle itu sekaligus menambah dukungan, bukan membuat efektif kebijakan kan itu kan. Jadi menambah dukungan justru bisa membuat kebijakan sebelumnya itu makin kacau. Karena itu orang menganggap bahwa udah nggak usah di-reshuffle, biarkan Pak Luhut yang memimpin kabinet, sehingga Pak Luhut punya akses lebih jauh dari sekedar 27 jabatan itu. Nah sekali lagi banyak orang yang menganggap nggak ada gunanya reshuffle, karena masalahnya ada pada presiden, bukan pada menteri. Nah itu saya kira poinnya, kenapa kemudian banyak orang yang skeptis, dan kalau toh kemudian ada yang menanggapinya serius, yaitu tadi orang-orang yang berkepentingan, apakah mereka akan keluar dari kabinet atau mereka akan masuk kabinet kan gitu. Yang herannya buat kita itu dalam situasi semacam ini, kita tahu bahwa situasinya sangat berat, sangat sulit, dan potensi kabinet itu untuk gagal itu kan sangat tinggi. Kenapa masih ada juga orang yang senang ya masuk ke kabinet? Ya biasa, ada yang ikut pesta terakhir lalu menganggap di bawah meja pesta masih ada remah-remah, jadi berebut remah-remah sebetulnya itu yang sebetulnya dulu tuh di zaman Romawi gitu kan. Ini saya terangin sejarahnya tuh. Tapi selalu begitu keadaan, seolah-olah dengan bergerombol di kabinet bisa dapat limpahan kekuasaan. Padahal kita lihat bahwa problem kita sekarang itu nggak ada lagi orang yang bergairah untuk menunggu reshuffle kabinet. Bahkan saya kemarin ngomong dengan milenials itu datang ke tempat saya tuh buat bikin podcast tentang Indonesia masa depan. Mereka menganggap itu siapa sih yang disebut menteri itu, yang disebut sebagai yang dimaksud dengan kabinet apa itu? Jadi mereka mempertanyakan sebetulnya apa kaitannya kabinet dengan masa depan milenials? Nggak ada orang yang bicara tentang kepentingan milenials. Jadi bagi mereka bahkan bilang kami ini 80% akan memilih nanti di 2024. Jadi kita tunggu aja. Kalau yang sekarang kita nggak ngerti siapa. Mereka cuma tahu bahwa ada baliho macam-macam. Jadi mereka diolok-olok sebetulnya. Kabinet Jokowi itu diolok-olok oleh milenial. Oke, jadi sebenarnya ini kalau oke lah, tetap saja sebagai sebuah berita dia jadi berita, tetapi sebenarnya korelasinya dengan rakyat nggak ada urusannya itu. Pasti tidak mungkin menjadikan harga-harga komoditi yang sekarang melonjak tinggi jadi turun, atau bahkan sekarang ini ada problem yang serius loh Bung Rocky, ini petani kita, para peternak kita itu sedang banyak yang menangis nih menjelang Idul Adha, tapi tiba-tiba terkena penyakit mulut dan kuku ya sapi ya, dan banyak sapinya mati. Saya banyak menerima video-video yang para peternak menangis. Ya itu saya juga lihat sendiri itu di Bima beberapa minggu lalu itu petaninya mengeluh bahwa sudah diedarkan berita bahwa
virus atau penyakit kuku itu dalam varian yang baru masuk ke Bima, tetapi tidak ada mitigasinya tuh. Lalu mereka protes bahwa kami petani daging, petani sapi itu harganya udah drop, tapi sapi kami masih sehat, kita nggak tahu apa penyebabnya. Jadi itu yang akan dijadikan bahan sebetulnya oleh Pak Jokowi untuk reshuffle. Kan mestinya itu kan. Kan mestinya Pak Jokowi reshuffle orang-orang yang nggak mampu untuk mempertahankan harga daging misalnya tuh. Dan bukan untuk sekedar tukar tambah politik supaya harga politik Pak Jokowi naik terus. Yang naik terus sekarang adalah harga cabai itu. Saya tadi kebetulan ngobrol dengan orang di warung, dia bilang udah 100.000 harga cabai. Bayangkan misalnya harga cabai bisa 100-150 ribu tuh. Lalu Menteri Pertaniannya di reshuffle hanya karena harga cabai jatuh. Tapi lebih dari itu orang mau lihat tuh Pak Jokowi paham nggak penderitaan di bawah itu? Karena terkesan sekali dari awal reshuffle ini hanya untuk menyelamatkan beliau dari goncangan politik, bukan dari goncangan harga mak-mak yang menderita, yang laporan dari dapur tuh sekarang beredar kemana-mana. Jadi itu intinya sebetulnya. Nggak ada hubungan antara keadaan real masyarakat dengan reshuffle. Jadi sinyalnya adalah reshuffle itu tukar tambah baru supaya Pak Jokowi tetap terkesan mampu untuk mengendalikan politik. Dan kan palsu aja sinyalnya kan. Nah, tetapi gini, kalau kita lihat dengan komposisi itu kan sebenarnya kalau kita lihat Pak Jokowi ini hanya targetnya hanya target antara. Sebenarnya target jangka panjang sebenarnya buat Pak Jokowi adalah bagaimana melanjutkan kekuasaannya Pak Jokowi. Anda melihat bagaimana ini? Apakah kira-kira gambaran dari komposisi ini akan memberikan peluang semacam itu? Kalau yang diganti misalnya menteri-menteri yang secara politis memang berbahaya, karena bisa menggagalkan kerjaan Pak Jokowi, nggak ada soal tuh. Tapi yang terjadi nantinya adalah orang yang sama partai yang sama dimintakan kandidat yang baru. Partai yang baru mendukung Jokowi dikasih peran 2-3 tambahan kursi misalnya. Jadi sekali lagi ini cuma kursi politik, bukan kursi yang memungkinkan orang paham tentang public policy itu. Karena itu kita menganggap seperti ini, yang di reshuffle itu apa? Idenya di reshuffle, arah kabinet yang di reshuffle. Atau cuma ganti orang, ya semua orang yang datang yang akan menggantikan juga datang dari partai politik yang sama tuh. Kan ini akan diganti, oh iya, tapi itu konsultasi dengan ketua partainya tuh. Jadi ketua partainya kirim lagi orang dari partainya sendiri kan. Ini sama aja tuh. Misi untuk mengubah mindset orang bahwa Jokowi mampu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan terobosan di tahun depan itu nggak ada sama sekali. Umpamanya orang-orang itu juga kan namanya memang berubah, tapi sumber rekrutmennya adalah partai politik kan begitu soalnya. Dan kita kan membaca dan ada juga penjelasan dari para politisi PDIP sendiri bahwa mereka aman dan mereka akan dapat tambahan kursi bahkan gitu. Nah, bagaimana Anda membaca ini? Apalagi kemudian sebelumnya kan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega renggang ini. Akibat apa ya? Karena rencana Pak Jokowi untuk terus maju 3 periode. Kita bayangkan PDIP. Apa kritik PDIP pada kabinet Jokowi? Satu-satunya kritiknya adalah jumlah menterinya kurang dari PDIP. Kan cuma itu yang diminta. Jadi orang melihat lalu hubungan antara harga minyak goreng dan harga cabai yang dulu diprotes keras oleh Ibu Mega berhasil apa nggak diturunkan? Kan Ibu Mega mesti kasih tahu itu. Kalau nggak berhasil, bukannya menterinya yang harus dicopot, ya presidennya mesti dicopot kan. Kan udah 2 bulan 3 bulan yang dituntut oleh PDIP nggak berhasil juga tuh. Nah sekarang hanya sekedar sogokan 2-3 tambahan kursi, lalu PDIP merasa oke, kalau itu wong cilik harga minyak dan harga cabai akan turun tuh. Kan konyol cara berpikir semacam itu. Tapi kita tahu buat transaksi politik mendahului pujian-pujian PDIP kan. Jadi kalau PDIP akhirnya masuk lagi lalu kami senang karena dapat tambahan. Iya, tapi tambahannya apa? Apa artinya itu tuh? Memang itu seolah-olah elektabilitas PDIP akan naik lagi, tapi bukan itu poinnya. Orang tetap melihat bahwa PDIP akhirnya terlalu dangkal bermain politik karena Ibu Mega seolah-olah memberi kesan memimpin arah bangsa,
Tapi begitu arahnya dibengkokkan dikit dengan 2-3 menteri, berubah lagi cara berpikirnya kan. Kan itu sinyalnya tuh. Kita tetap ingin lihat PDIP itu konsisten memperjuangkan Wong Cili, memperjuangkan marhainisme itu. Itu artinya dia mesti menolak semua kebijakan yang berorientasi pada kepentingan oligarki. Kan itu intinya tuh. Jadi bagaimana mungkin Soekarno bisa kita rayakan sementara politik marhain itu atau solidaritas sosial tidak dihasilkan oleh kabinet. Dan Ibu Mega tentu paham itu. Ibu Mega berdampingan dengan Pak Erick Thohir memuji-muji banteng di relief Sarina. Ya, tapi bagi Bung Karno, saya ini marhaen, Erick Thohir itu adalah kapitalis, jauh sekali jarak ideologisnya kan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita mau tagih sebetulnya konsistensi dari PDIP itu. Ya partai-partai lainnya udahlah itu mau bergelimpangan pun di bawah meja mereka akan terima jabatan itu tuh. Karena mau cari remah-remah di bawah meja aja. Iya, iya, iya. Nah, ini saya kira kita sampai pada satu perenungan gitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini? Kenapa partai-partai politik itu yang selalu setiap kali pemilu kan mereka selalu merayu, mengacu hati rakyat dan dengan slogan-slogan akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi realitasnya ketika kemudian mereka balik lagi ke kekuasaan, mereka sebenarnya tidak pernah berpikir tentang rakyat. Mereka hanya berpikir bagaimana tukar tambah politik, mereka mendapat apa, jabatan apa, dan kemudian benefitnya apa buat mereka dan partai. Itu saja saya kira ya. Ya, itu yang dicatat di dalam publik, terutama publik yang makin lama makin kritis, sedikit walaupun bertumbuh. Yang menganggap bahwa ada jarak antara election dan decision, antara yang dipilih dan yang diputuskan. Jadi problem kita memang kita mesti ya sabar mendidik bangsa ini. Karena nanti juga ingatan-ingatan itu hilang karena amplop beredar menjelang pemilu. Tapi ya udah bangsa ini memang mesti mengalami semua itu tuh supaya betul-betul ada perubahan secara kualitatif. Tapi lebih dari itu kita sebetulnya melihat potensi bangsa ini terbelah hanya karena soal-soal di luar kebijakan ekonomi itu, dan itu yang nggak dipantau oleh Presiden Jokowi itu, soal agama, soal rasialisme segala macam. Jadi kalau kita balik pada poin dasar dari akan ada reshuffle nanti, itu semata-mata semacam trik Presiden Jokowi untuk menunjukkan pada publik bahwa dia sudah atau akan bekerja lebih baik lagi dengan kabinet yang baru. Tapi orang tetap tahu kabinet yang baru itu datang dari sumber-sumber yang lama, kan gampangnya begitu. Jadi bayangkan misalnya nanti presiden tampil lagi di istana, nanti siang terus satu-satu dipanggil pakai baju putih hitam lagi kan, lalu bergerak di situ kayak penguin berbaris tuh, dan nggak tahu apa isinya tuh konsepnya kan. Kan semua orang yang datang ke istana yang dipanggil begitu ditanya wartawan, apa tugas Anda nanti? Oh iya nanti saya masih berpikir karena Pak Jokowi baru memanggil saya untuk menggantikan si ini. Tapi poinnya apa? Ya pasti nurusin tugas yang lama kan. Kalau dia punya tugas baru, mestinya dia bilang saya punya konsep baru karena itu saya tawarkan kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi setuju sebagai presiden. Kan begitu mestinya. Tapi sekali lagi, ide tentang kabinet kan udah dipastikan oleh presiden. Tidak ada visi dan misi menteri, yang adalah visi presiden. Karena ini kabinet presidensial. Jadi kalau kabinetnya gagal, yang gagal adalah visi dan misi presiden. Kan gampang. Oke, jadi saya kira memandang reshuffle ini tetap saja seperti ini, bahwa ada panggung depan gitu ya, kalau memakai teori dramaturgi lagi-lagi begitu ya Bung Rocky ya, ada panggung depan. Presiden berharap bahwa persepsi publik tentang kerja pemerintahan akan membaik dengan reshuffle, ada harapan, ada hope gitu ya, walaupun nantinya no hope gitu, jadi new hope jadi no hope kan gitu. Sementara ada panggung belakang ini bagaimana Pak Jokowi tetap melakukan trade off dengan partai-partai politik, ya tukar tambah dengan partai politik. Dan sekali lagi ini kita juga yang mengherankan buat kita, karena sistem kita ini adalah sistem presidensial bukan parlementer, tapi dalam realitasnya presiden itu sangat bergantung pada tukar tambah dan dukungan-dukungan dari partai politik. Ya itu dungunya di situ sebetulnya. Dungu dalam arti mengambil kebijakan. Beliau adalah presiden. Presiden itu punya kepentingan pertama adalah menyelenggarakan programnya sampai akhir tuh. Kalau dia tahu dari awal bahwa dia presiden di dalam sistem presidensial, tidak mungkin ada reshuffle lagi tuh. Reshuffle itu biasanya cuma ada di kabinet parlementer kan, karena perubahan di dalam konstelasi di bawah, maka presiden agak terganggu. Itu berarti dia mesti selamatkan diri, maka ganti menteri supaya koalisinya tetap utuh. Ini presiden dipilih langsung oleh rakyat, tapi nggak punya kapasitas untuk menentukan arahnya sendiri kan. Mesti tukar tambah dengan partai politik.
Jadi terlihat presiden itu jadi politisi doang, bukan kepala negara atau kepala pemerintahan tuh. Lain kalau dari awal dia tentukan bahwa ini kabinet akan berakhir sampai 5 tahun ke depan tuh, karena itu tunggu aja perintah saya. Tapi oligarki juga tahu bahwa yang dimaksud dengan perintah saya artinya perintah kami juga sebagai oligarki yang mengijon presiden. Dan ijon itu akhirnya diselenggarakan melalui partai-partai juga. Karena itu sebetulnya siapapun menteri yang ditaruh presiden itu atas izin oligarki secara langsung atau tidak tuh. Nah di situ bahayanya presiden tidak paham bahwa dia itu pemimpin, dia itu leader bukan dealer. Akhirnya dia jadi dealer. Iya, iya. Karena itu saya kira kita mungkin tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa memilih seorang presiden itu tidak cukup hanya bermodal elektabilitas, apalagi itu elektabilitas yang semu yang bisa dipabrikasi oleh lembaga-lembaga survei kan. Betul sekali, dan itu yang kita tuntut supaya 0% itu diaktifkan terus. Dan kita dorong Pak Lanyala dan beberapa partai yang masih punya otak itu coba lakukan semacam duel politik dengan menuntut 0% atau people's power. Karena masih ada yang tanya kepada saya, ada yang tanya apa sebenarnya sih Mas yang Anda perjuangkan dengan 0% itu gitu. Nah, saya kira di sini ini penjelasannya ya Bung Rocky bahwa 0% itu adalah salah satu cara ikhtiar kita untuk mendapatkan presiden yang memang sesuai dengan yang kompatibel dengan kebutuhan bangsa ini gitu ya. Ya, yang kompatibel, karena itu mesti dicari dari bawah, itu 0%. Kalau 20% itu udah ditunggu oleh oligarki, nanti presidennya kompatibel dengan oligarki doang, kan? Ya. Oke, karena itu terus 0% dan saya kira gini, ada pepatahnya begini saya kira, reshuffle menggonggong 0% berlalu. 0% makin cepat berlari. Oke, terima kasih Bung Rocky.